Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bartolomeo Kisle Subroto, nomor induk mahasiswa 131200042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Apa sih sentralisasi dan desentralisasi tersebut? Dan beserta contohnya juga. Sentralisasi secara etimologi adalah berasal dari kata Inggris, yakni center, yang artinya pusat atau tengah. Secara terminologi, sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial di satu tempat, yakni pemerintahan pusat. Contoh sentralisasi adalah sistem pemerintahan lama Indonesia ada di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintahan pusat. Banyak negara yang masih menerapkan sistem pemerintahan sentralistis, misalnya Tiongkok dan Korea Utara. Sentralisasi adalah pemusatan seluruh kewenangan pemerintah, baik itu politik dan administrasi di pemerintah pusat. Dampak positif yang ditimbulkan dari sentralisasi baik bidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Di sisi lain juga muncul dampak negatif yang ditimbulkan. Dasar hukum sentralisasi dibuktikan pada Undang-Undang 23 tahun 2014. Contoh lain adanya sentralisasi, yang pertama adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan mengamankan NKRI dari 3 titik pusat, yaitu darat, udara, dan laut. Yang kedua, Bank Indonesia yang akan menjadi pusat dari semua pengaturan pada kebijakan moneter dan fiskal. Penjelasan desentralisasi adalah pemberian kewenangan dari pengelola teratas dalam suatu struktur organisasi kepada pengelola yang lebih rendah dalam bernegara. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem negara Republik Indonesia. Dasar hukum desentralisasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi menurut UU Nomor 23 2014 Pasal 7 menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Contoh desentralisasi yang pertama, proses pemilihan kepala daerah. Yang kedua, pengembangan daerah dalam rangka meningkatkan SDA. Dan yang ketiga, APBD setiap daerah yang berbeda. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.